Teman-teman, apakah kalian pernah ke Kebun Raya Bogor? Dan apakah di sana kalian menemukan monumen ini? Ternyata monumen ini bukan sekedar monumen loh, tapi ada sejarahnya. Monumen ini dibangun oleh seorang letnan gubernur asal Inggris sebagai bukti cinta terhadap istrinya yang meninggal karena malaria. Siapa ya tokoh tersebut? Teman-teman, setelah Inggris berkuasa di Nusantara, Inggris kemudian menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur. Kekuasaan Inggris di Indonesia ini diwakili oleh Kongsi Dagang Inggris yang bernama East India Company yang berkedudukan di Kalkuta, India. Dan sebagai letnan gubernur, Raffles bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal Inggris di Bengala, wilayah India. Kemudian Thomas Stamford Raffles menjadi letnan gubernur Hindia Belanda pada tahun 1811 hingga 1816. Dan selama di Indonesia, kira-kira apa saja ya kebijakan yang diterapkan oleh Raffles? Thomas Stamford Raffles merupakan seorang tokoh yang menentang sistem company yang terdapat di Jawa. Nah, Raffles kemudian menghendaki sebuah sistem baru yang berintikan beberapa hal, teman-teman. Pertama, yaitu menghapus Preanger Stelsel, kerja paksa, kerja rodi, dengan memberikan kebebasan penuh dalam penanaman dan perdagangan. Nah, alasannya Raffles menghapus kebijakan tersebut karena ia ingin menciptakan sebuah sistem ekonomi yang bebas dari unsur paksaan, seperti pada masa VOC untuk kawasan wilayah Jawa. Dan kedua, memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan tanaman yang akan ditanam dan pemerintah hanya berkewajiban untuk membuat pasar dan merangsang petani agar menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan. Kemudian faktor ketiga adalah menghapus pajak hasil bumi atau kontingenten dari sistem penyerahan wajib atau Verpflichte-Leefrente yang sudah ditetapkan sejak zaman VOC. Lalu seperti apa ya kebijakan Raffles yang diterapkan di Nusantara? Kebijakan keempat adalah menetapkan tanah sebagai milik pemerintah dan petani hanya sebagai penggarapnya saja. Petani dikenakan sewa tanah atau yang disebut dengan land rent. Nah, harga sewa ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan kondisi tanah dan dibayar secara tunai. Ide perubahan ini banyak dipengaruhi oleh keberhasilannya dalam menerapkan sistem serupa di kawasan India. Kebijakan kelima adalah pemungutan pajak sewa tanah yang dilakukan per kepala. Sebelumnya pada masa VOC dikenal pajak kolektif, artinya tiap-tiap desa wajib menyerahkan pajak kepada VOC. Akan tetapi pada masa Raffles pajak merupakan kewajiban tiap orang, bukan seluruh desa ya teman-teman. Dan kebijakan keenam, bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah dan jabatan yang diwariskan secara turun-temurun dihapuskan. Nah, kebijakan yang ketujuh adalah membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Alasannya agar dapat mempermudah pemerintah Inggris melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang dikuasainya. Kemudian sistem keresiden ini ternyata berlangsung sampai tahun 1964, teman-teman. Dan kebijakan yang ke-8 adalah membentuk sistem pemerintahan dan sistem peradilan yang mengacu pada sistem yang dilaksanakan di Inggris. Lalu alasan Raffles membuat semua kebijakan tersebut karena saat itu Raffles ingin menghapus sistem feodalisme yang telah mengakar sejak lama di wilayah Hindia. Selain itu, Raffles juga menerapkan kebijakan tersebut karena Raffles ingin memikirkan kesejahteraan penduduk asli sebagai tanggung jawab dari pemerintah. Walaupun demikian, ternyata pelaksanaan sistem tanah yang diterapkan Raffles gagal, teman-teman. Karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, terbentur sistem sosial budaya dan tradisi Jawa, kemudian belum adanya kepastian hukum atas tanah, dan rakyat juga belum terbiasa menggunakan uang sebagai alat pembayaran pajak. Serta singkatnya masa pemerintahan yang dilakukan oleh Raffles.
Selain kebijakan yang sudah kita bahas tadi teman-teman, ternyata Raffles juga memiliki hobi dan bakat pribadi. Ia hobi menyelidiki flora dan fauna Indonesia, salah satu contohnya namanya diabadikan sebagai nama bunga, yaitu Rafflesia arnoldi. Nah, Raffles kemudian menjadi perintis dari Kebun Raya Bogor juga loh. Dan ketika Raffles menjadi letnan gubernur di Hindia, ia beserta istrinya yaitu Lady Olivia Raffles tinggal di Istana Bogor. Raffles beserta istrinya kemudian merasa sangat senang dan nyaman tinggal di kawasan Istana Bogor. Nah, teman-teman, kalau kalian pernah ke Kebun Raya Bogor, wilayah Kebun Raya Bogor sekarang itu merupakan bagian dari halaman istana yang pernah ditempati oleh Raffles loh. Saat itu Kebun Raya Bogor digunakan untuk menyimpan ribuan koleksi tumbuhan. Selain itu, di sana juga ada monumen. Nah, tahukah kalian ternyata monumen tersebut dibangun untuk mengenang mendiang Lady Olivia yang meninggal akibat terserang penyakit malaria. Dan monumen tersebut hingga kini kemudian dikenal dengan nama Monumen Lady Raffles. Berarti kalau kalian main harus dicek ya. Dan selain itu, Raffles juga meneliti peninggalan-peninggalan kuno seperti Candi Borobudur, kemudian Candi Prambanan, sastra Jawa, serta banyak hal lainnya. Ia belajar sendiri bahasa Melayu dan meneliti dokumen-dokumen sejarah Melayu, yang kemudian mengilhami pencarian tentang asal-usul Borobudur. Dan hasil penelitiannya di Pulau Jawa kemudian dia tuliskan dalam sebuah buku yang berjudul History of Java atau Sejarah Jawa. Wah, ternyata banyak sekali ya hasil penemuan dari Raffles. Lalu sampai kapan ya masa pemerintahan Raffles di Indonesia berlangsung? Masa kekuasaan Raffles relatif singkat, yaitu dari 1811 sampai 1816. Hal ini karena terkait dengan kekalahan Napoleon dalam pertempuran Leipzig atau yang kita sebut dengan Battle of Leipzig pada tahun 1813, yaitu melawan pasukan koalisi yang terdiri dari Rusia, Prusia, Austria, dan Swedia. Kekalahan Prancis berarti menandai kemerdekaan bagi Belanda ya. Dan kemerdekaan ini kemudian membuka ruang bagi perundingan dengan Inggris terkait dengan bekas-bekas wilayah kekuasaannya. Terkait diantaranya tentunya wilayah Nusantara ya. Hal ini terwujud melalui Konvensi London pada tahun 1814. Salah satu isi penting dari konvensi ini adalah bahwa Belanda mendapatkan kembali bekas wilayah kekuasaannya di Nusantara, kecuali wilayah Bengkulu ya. Dan secara resmi penyerahan wilayah-wilayah tersebut kemudian dilaksanakan pada tahun 1816. Teman-teman, masa pemerintahan Thomas Stanford Raffles menjadi letnan gubernur Hindia Belanda berlangsung cukup singkat ya, yaitu dari tahun 1811 hingga tahun 1816. Saat itu dia menerapkan berbagai kebijakan. Di antaranya memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan tanaman apa yang akan ditanam. Dan juga dia menetapkan sistem sewa tanah. Lalu setelah Raffles siapa ya yang memerintah di kawasan Hindia Belanda selanjutnya?